Nah, sekarang ini sebenarnya kita sudah pakai tahun dasar 2022, tapi kan baru beberapa bulan dipakainya. IHK Desember 2022 sebesar 112,87, maka dihitung secara persentase ada kenaikan 2,61%. Itulah yang dikenal publik sebagai tingkat inflasi atau laju inflasi tahun 2023 adalah 2,61%. Ini adalah pencerminan harga secara umum, tidak bisa diprotes. Tapi kan harga beras naik, harga telur naik. Tidak bisa, ini harga mulai beras, telur, tukang cukur, laundry, ini digabung jadi satu. HP, kan ada barang yang turun. Dalam kajian sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa Badan Pusat Statistik atau BPS mempublikasi apa yang disebut dengan indeks harga konsumen tiap bulan, dipublikasi di bulan berikutnya di kisaran awal bulan. Nah, indeks harga konsumen itu merupakan cerminan dari keseluruhan harga-harga, keseluruh tingkat harga barang dan jasa yang jutaan. Nah, dengan mengacu pada tahun dasar tertentu. Nah, kalau tahun dasar yang dipakai 2018 misalnya, maka 2018 sama dengan 100. Nah, dipakai mulai tahun 2020 sampai dengan Desember 2023. Nah, sekarang ini sebenarnya kita sudah pakai tahun dasar 2022, tapi kan baru beberapa bulan dipakainya. Nah, disebutkan IHK Desember 2023 itu sebesar 116,56. Nah, maka perbandingan indeks itu dengan indeks bulan Desember tahun sebelumnya disebut inflasi tahunan. Jadi Desember 2023 sebesar 116,56, lalu IHK Desember 2022 sebesar 112,87, maka dihitung secara persentase ada kenaikan 2,61%. Itulah yang dikenal publik sebagai tingkat inflasi atau laju inflasi tahun 2023 adalah 2,61%. Kalau oleh berita biasanya ditambahi istilah year on year atau Y on Y, ya maksudnya inflasi tahunan. Nah, tetapi ada informasi yang meskipun di media biasanya tidak terlalu dipublikasi, tapi BPS menyajikan bagaimana kalau Desember 2023 itu dibandingkan dengan November 2023 cuma sebulan. Nah, itu ada angka juga. Kan November ada indeksnya. Indeksnya ternyata 116,08. Berarti dari 116,08 menjadi 116,56 itu terjadi kenaikan 0,41%. Jadi inflasi bulanan, month to month, bulan ke bulan, itu 0,41%. Mungkin lebih gampang kalau kita lihat dalam bentuk grafik. Nah, BPS tiap bulan menyajikan data ini. Tentu datanya yang sudah terjadi ya, yang belum terjadi kan nggak ada. Nah, ini karena saya memakai tahun dasar 2018 sama dengan 100, datanya sampai Desember 2023. Data yang ke sana sudah pakai 2022 sama dengan 100. Ini untuk contoh pembelajar saja. Tadi kita sudah sebut IHK Desember 116,56, Desember tahun 2023 112,87. Dari sini ke sini terjadi kenaikan 2,61%. Itu yang disebut inflasi tahun 2023. Kalau cuma melihat sebulan, month to month, bulan ke bulan, terjadi kenaikan 0,41%. Nah, kita bisa mengukur semua nih tingkat inflasi di bulan Oktober tahunan berarti dengan Oktober sebelumnya, kalau bulanan dengan bulan sebelumnya. Nah, ada juga perhitungan yang agak unik. Umpama kita sekarang bulan Mei, tapi ini 2023 yang kita ambil contoh ya, April nih, April. Karena Mei berarti baru pengumuman April. Cuma saya ambil contoh nih 2023. Kan berarti kalau di bulan April ini bisa membandingkan April ini dengan April sebelumnya. Berarti 1 tahun, itu inflasi tahunan. Bisa April dengan Maret, namanya inflasi bulanan, month to month, M to M. Yang tadi Y on Y. Bisa yang April ini dibandingkan dengan Desember. Jadi selama berjalan 4 bulan ini, namanya inflasi tahun kalender. Jadi selama 4 bulan. Dengan sendirinya kalau Desember ini sama antara inflasi tahunan dengan inflasi tahun kalender, karena kan sama ujungnya. Kan patokannya Desember tahun sebelumnya. Nah, karena itu kalau di bulan Desember, inflasi tahunan dengan inflasi kalender itu sama. Tapi di bulan-bulan lain, dia berbeda. Nah, ini saya kasih gambaran ringkas
tahunan tadi kita sudah dapat 2023 2,61 kan? Nah, tahun-tahun yang lain memakai cara yang sama. 5,51. Yang ini 1,87. Nah, ketika tahun-tahun sebelumnya nih pakai tahun dasar 2012, ya cara menghitungnya tetap sama. Jadi kalau membandingkan IHK harus ada adjust ya, karena ada perubahan tahun dasar. Tapi kalau hasilnya berupa inflasi bisa langsung disambung sebagai time series. Apa yang kita dapatkan di sini? Memang kita harus mengakui sejak tahun 2015 ini inflasi hanya di kisaran 3% plus minus 1 ya. Nah, apalagi di tahun-tahun belakangan ini malah hanya di bawah 3 kecuali tahun 2022. Nah, sedangkan tahun yang sedang berjalan ini April pakai tahun dasar 2022 inflasi tahun kalender selama 4 bulan itu 3% atau year on year 3%. Bukan tahun kalender, maaf. Year on 3, berarti 3 lebih tinggi dari ini kan. Kita belum tahu nanti seperti apa. Nah, itu namanya inflasi tahunan. Kalau inflasi bulanan, jadi begini gambarnya. Khusus yang gambar warna-warna ini untuk menunjukkan tahun. Misalnya yang biru ini tahun 2020, 2021. Nah, kita ini gunanya adalah membandingkan apakah bulan ini inflasi lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Kita bisa buat 5 atau 6. Nah, ini contoh analisis saja. Silakan para pembelajar ekonomi belajar sendiri. Yang penting sudah dapat ilmunya bahwa ada inflasi tahunan, year on year, ada inflasi bulanan, M to M, month to month, lalu ada bulanan, yang tahunan itu bisa. Ini kalau ini dipakainya M to M ya. Lalu ada inflasi tahun kalender. Nah, saya tidak kasih gambarnya. Dengan demikian, pembelajar ekonomi bisa melihat perkembangan harga-harga. Tapi nanti kita akan belajar juga bahwa ini adalah pencerminan harga secara umum, tidak bisa diprotes. Tapi kan harga beras naik, harga telur naik, tidak bisa. Ini harga mulai beras, telur, tukang cukur, laundry, ini digabung jadi satu. HP, kan ada barang yang turun. Ada yang barang naiknya sedikit. Ini adalah tingkat harga secara umum.